Saga planet Katai yang terabaikan. Definisi seri ini jatuh pada Pluto, satu-satunya benda langit yang diklasifikasikan sebagai planet Katai dalam sistem planet kita. Di kedalaman angkasa, jauh dari jangkauan pandangan kita, terdapat dunia yang suhu permukaannya bervariasi antara 180 Kelvin pada titik tertinggi dan dinginnya 240 Kelvin pada titik terendah. Kita merujuk pada planet Katai yang terlupakan, objek terbesar yang terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, dinamai sebagai penghormatan kepada dewa pertanian Romawi dan ditemukan pada tahun 1801 oleh astronom Italia Giuseppe Piazzi. Seri ini mewakili sebuah benda bulat sempurna, meskipun menghadapi hantaman ribuan asteroid kecil setiap hari. Ini telah menjadi subjek perdebatan sengit di komunitas ilmiah belakangan ini. Banyak peneliti berpendapat bahwa seri ini merupakan alternatif terbaik kita untuk kolonisasi di masa depan. Spekulasi menyatakan bahwa ini mungkin benda langit yang paling stabil secara geologis di tata surya, tidak menunjukkan tanda-tanda vulkanisme, pergerakan tektonik, atau erosi yang signifikan, memiliki kepadatan rendah dan medan gravitasi yang lemah, dengan permukaannya dipenuhi oleh banyak kawah tumbukan, menunjukkan bahwa ia tetap relatif tidak berubah selama miliaran tahun. Ikhtisar planet Katai seri adalah sebutan yang diberikan kepada benda langit yang tidak cukup besar untuk diklasifikasikan sebagai planet tradisional, tetapi memiliki massa dan gravitasi yang cukup untuk mempertahankan bentuk hampir bulat, menonjol sebagai benda paling masif di sabuk asteroid. Ini juga merupakan objek pertama di sabuk ini yang menerima klasifikasi sebagai planet Katai. Seri mewakili satu-satunya planet Katai yang terletak di wilayah dalam tata surya. Permukaannya dipenuhi kawah tumbukan, diselingi oleh area halus yang mungkin terbentuk akibat kriovulkanisme, akibat aktivitas vulkanik kuno di benda tersebut. Ketika diamati melalui teleskop, permukaannya menunjukkan wilayah yang terang maupun gelap. Seri terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tak lama setelah terbentuknya tata surya kita. Teori yang paling diterima menunjukkan bahwa ia muncul dari elemen yang sama, yang membentuk planet-planet lain, satelit alami, dan asteroid di wilayah tersebut. Pembentukan Ceres kemungkinan dipengaruhi oleh gaya gravitasi Jupiter dan Saturnus, yang memusatkan dan memadatkan materi di sabuk asteroid, membentuk benda langit yang kita kenal saat ini. Dimensi dan komposisi. Salah satu ciri paling mencolok dari Ceres adalah ukurannya, yang luar biasa besar dibandingkan objek lain di sabuk asteroid dengan diameter sekitar 950 km. Ini adalah benda langit terbesar di wilayah tersebut dan memiliki proporsi yang mirip dengan negara bagian Texas di Amerika Serikat. Selain itu, Ceres memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan asteroid, dengan massa diperkirakan mencapai 9 kuintilion ton, mewakili sekitar sepertiga dari total massa sabuk asteroid. Ceres bukanlah planet berbatu padat seperti Bumi atau Mars, meskipun memiliki ukuran dan kepadatan yang besar. Para ilmuwan percaya bahwa Ceres terutama terdiri dari es dan air, dengan inti berbatu dan mantel permukaan yang tipis serta dipenuhi debu. Hal ini disebabkan oleh suhu permukaan rata-ratanya yang sekitar 180 Kelvin, sangat rendah untuk keberadaan air dalam bentuk cair. Air yang ada di Ceres berada dalam bentuk padat, menjadikannya dunia samudera yang mirip dengan Europa dan Enceladus, dua bulan Jupiter yang juga memiliki banyak air dan es di bawah keraknya. Aspek permukaan Ceres. Pada tahun 2015, wahana Dawn milik NASA mencapai Ceres dan memulai analisis mendetail tentang planet kerdil ini. Wahana antariksa tersebut mengidentifikasi bahwa benda langit ini memiliki dua jenis relief yang berbeda, satu dengan banyak kawah dan yang lainnya sangat datar. Medan yang lebih rata mungkin merupakan hasil dari proses geologis baru-baru ini, kemungkinan terkait dengan keberadaan samudera tersembunyi di bawah permukaan. Wahana ini juga mengungkapkan bahwa Ceres memiliki permukaan yang sangat beragam, menampilkan berbagai formasi geologis seperti pegunungan, kawah tumbukan, dan dataran luas. Salah satu keunikan yang paling menarik dari seri adalah bercak-bercak bercahaya dan reflektif yang ditemukan di permukaannya. Awalnya diinterpretasikan sebagai endapan garam, formasi-formasi ini terkumpul di wilayah yang dikenal sebagai Kawah Ocat yang memiliki panjang sekitar 100 km. Para peneliti berspekulasi bahwa area-area terang ini mungkin terbentuk dari air asin yang terlempar akibat tumbukan meteorit yang kemudian membeku dan tetap berada di tempatnya. Endapan-endapan garam ini juga menampilkan beberapa formasi geologis yang paling mengesankan di tata surya kita. Di antaranya menonjol adalah Kawah AAT, sebuah struktur tumbukan raksasa. Terletak di dekat pusat seri, kawah
ini memiliki diameter sekitar 95 km. Selain itu, wilayah yang dikenal sebagai seri Honmas menjadi rumah bagi salah satu gunung yang paling menakjubkan dalam proporsi dengan ukuran benda langit tersebut. Disebut Honmas, ketinggian ini mencapai sekitar 400 meter dan dianggap sebagai criovolcano, sejenis gunung berapi yang mengeluarkan air, amonia, dan senyawa volatil lainnya, alih-alih lava. Kelimpahan elemen-elemen akuatik di seri selalu menjadikannya objek perdebatan ilmiah yang intens. Beberapa peneliti berpendapat bahwa seri dapat berfungsi sebagai reservoir sumber daya yang ideal untuk ekspedisi antar bintang di masa depan. Dengan cadangan airnya yang sangat besar yang berpotensi dapat dieksploitasi, benda langit ini telah menjadi target penelitian intensif dalam beberapa dekade terakhir, mengungkapkan aspek-aspek penting tentang sifat-sifatnya, komposisi dan evolusi geologis, struktur internal. Seri memiliki lapisan-lapisan yang berbeda, dengan kerak yang terutama terdiri dari silikat, mantel es, dan zat volatil, serta inti yang terbentuk dari kombinasi material batuan dan es. Diperkirakan ketebalan keraknya antara 30 hingga 40 km, sementara mantelnya memiliki ketebalan ratusan kilometer. Intinya di sisi lain memiliki diameter sekitar 200 km dan dapat menyajikan hingga 30% masanya dalam bentuk es. Para peneliti, Ceres mungkin menyimpan petunjuk tentang pembentukan tata surya karena planet Katai ini dan benda-benda lain di sabuk asteroid adalah sisa-sisa bahan primordial yang membentuk planet-planet. Komposisi permukaan Ceres terutama terdiri dari kombinasi es air, batuan silikat, dan senyawa organik. Distribusi unsur-unsur ini tidak merata. Beberapa area menunjukkan konsentrasi es yang lebih tinggi, sementara yang lain didominasi oleh silikat. Senyawa organik sering dikaitkan dengan kawah tumbukan, menunjukkan bahwa mereka mungkin diendapkan oleh tabrakan dengan benda langit lainnya. Studi menunjukkan bahwa permukaan Ceres juga mengandung berbagai garam dan zat volatil, seperti karbonat, sulfat, dan senyawa nitrogen. Material-material ini kemungkinan besar dibawa ke permukaan oleh komet dan asteroid selama miliaran tahun. Pesawat ruang angkasa Dawn sangat penting untuk mengungkap karakteristik geologis Ceres. Tanpa peluncurannya, banyak dari penemuan ini tidak akan mungkin terjadi. Wahana ini melakukan analisis mendalam tentang planet Katai dan sekitarnya, memberikan wawasan baru tentang struktur dan evolusi geologisnya. Di antara kontribusinya, Dawn mendeteksi atmosfer tipis di Ceres, yang sebagian besar terdiri dari uap air, dan mengidentifikasi bukti kriovulkanisme, memperkuat hipotesis adanya lautan bawah permukaan yang mungkin ada. Teori ini semakin diperkuat dengan pengamatan lanjutan dari Observatorium Luar Angkasa Herschel. Misi ini juga memungkinkan pemetaan permukaan Ceres dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain Dawn, ekspedisi lain telah menjelajahi planet kerdil ini. Pada tahun 2018, pesawat ruang angkasa Rosetta milik Badan Antariksa Eropa melakukan penerbangan lintas dekat di Ceres, mengumpulkan data berharga bagi komunitas ilmiah. Ceres tetap menjadi salah satu benda langit paling menarik di tata surya kita, dan para peneliti pasti akan mengungkap misteri baru seiring dengan kemajuan eksplorasi ruang angkasa. Meneliti Ceres adalah perjalanan ilmiah yang menantang, karena ini merupakan satu-satunya planet kerdil yang terletak di wilayah dalam tata surya. Keunikan dan evolusi geologisnya yang khas menjadikannya fokus penting untuk penelitian di masa depan. Berkat misi seperti Dawn, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang dunia yang penuh teka-teki ini. Namun, asal-usul pastinya masih menjadi teka-teki bagi para ahli. Saat ini, ada beberapa inisiatif yang sedang berlangsung untuk mengungkap rahasia Ceres sepenuhnya. Meskipun prosesnya mungkin memakan waktu, kita segera bisa mendapatkan informasi relevan yang akan menonjolkan relevansinya bagi umat manusia. Singkatnya, Ceres adalah elemen fundamental dalam tata surya, mengingat ukuran dan karakteristik fisika kimianya. Kehadirannya sangat menentukan dalam memperluas pengetahuan kita tentang struktur dan pembentukan sistem planet kita.